Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke lur, ada kiriman mesin inverter las Lakoni Falcon 120E. Sorry, tadi ngeground ya. 120E 900 watt seperti biasanya, Lakoni biru. Ini kiriman dari beliau yang ada di Jatiroto, Wonogiri, Jawa Tengah ya. Satu kabupaten, satu wilayah dengan saya tapi beda kecamatan. Sama-sama di Wonogiri tapi beda kecamatan ya. Beliau ada di Kecamatan Jatiroto. Ini saya bawa ke Semarang karena alat-alat saya ada di Semarang. Kerusakan mesin inverter las ini, katanya mesin las ini habis dipakai jumper aki dan jumpernya kebalik ya, antara nyetrum sih. Ground ini. Jumper akinya kebalik antara positif dan negatifnya, terbalik dan akhirnya jebret gitu katanya ya. Langsung mesin inverter lasnya tidak keluar tegangan lagi, atau kadang-kadang keluar kadang-kadang tidak, dan mungkin sempat juga OC ya, tapi ini enggak. Coba nyalakan, ini enggak OC ya, dan saya akan coba cek. Jadi kerusakannya itu habis dipakai untuk jumper aki mobil, kebalik ya, polaritasnya antara positif dan negatifnya kebalik, dan mesin lasnya langsung rusak, enggak keluar api, atau kadang-kadang masih bisa keluar tapi apinya kecil gitu ya. Saya belum ngecek tegang. Kita cek pakai analog dulu karena multimeter digital saya rusak loh. Multimeter digital yang legend ini rusak ya, padahal multimeter bagus. Nah, baru proses penggantian ya. Ini belum sehat lagi, baru nunggu gantinya ini. Jadi sementara pakai analog dulu ya lur. Nanti kita cek langsung pakai osiloskop untuk ngecek PWM nya nanti ya. Ini untuk tegangan outputnya kita cek dulu pakai analog dulu lur ya. Kita kembali ke analog sebentar sambil nunggu ganti digitalnya ini. Oke, kita coba cek. Di sini ada tegangan ya lur ya. Ada tegangan sekitar berapa itu ya, 70-an 60. Oke, ini 250 ya, berarti sekitar berapa itu ya, 75-an lah, 75 mendekati 80, 75 atau 70 volt ada. Dan coba kita shotkan ya, saya penasaran apakah apinya ada. Maksudnya ada itu apinya bisa untuk ngelas gitu ya, di shotkan. Kita coba ya, ini ampere 10 masih bisa, tapi kadang-kadang mungkin nggak keluar ya. Nah itu masih bisa ya. Oke, masih besar tapi mungkin kadang-kadang nggak keluar api loh. Jadi masalahnya gitu teman ya. Masalah utama ini kadang-kadang mesin las ini normal, kadang-kadang enggak, dan katanya ada jalur yang ngefong juga di bagian outputnya sini. Oke, langsung aja kita bongkar dan nanti kita cek pertama bagian PWM nya, lalu nanti kita langsung ganti untuk IC PWM nya dan kita bongkar bagian bawah. Oke, setelah dibongkar seperti ini kondisinya. Jadi mesin lasnya masih kelihatan baru ya, masih kayak baru beli karena masih kinclong semua lur. Di sini lihat PCB belakang bagian power final MOSFET masih kinclong ya, kelihatan maksudnya juga masih kinclong nih, apalagi hacingnya belum terlalu kotor ya, masih bersih. Lihat bagian PCB nya masih benar-benar kinclong, cuma ketutup debu. Ini debu dari kipas ya, debu dari kipas masih kinclong. Apalagi PWM nya ya masih kinclong banget lur, seperti baru beli. Bagian depan PCB kontrol arus masih kinclong juga, apalagi bagian bawah lah masih jernih ya, kelihatan masking PCB nya, kelihatan cetakan PCB nya masih kayak anyar. Nih nomor serinya masih kelihatan nih, 2021 0705 kode produksi sepertinya. Berarti baru ini ya lur, produksi 2021, benar-benar masih kinclong lur. Lihat ya, itu NTC nya masih kelihatan, biasanya udah nggak kelihatan ini nomornya, itu jarang dipakai ya. Oke, langsung kita copot aja bagian PWM nya lur.
Dan untuk mesin las yang keluaran baru dia lebih kokoh ya untuk bagian sini. Kelihatan bagian penyangga BBM nya atau bracket BBM nya dia lebih kokoh, nggak seperti yang dulu yang versi lama itu kayak apa ya, kayak nggak sekokoh ini. Ini ada bautnya juga di sini, bisa dibongkar pasang. Dan kelihatannya ini nggak terlalu bengkok ke sini ya. Biasanya kalau yang lama itu menjorok banget ke dalam. Ini juga sama, ada skrupnya bisa dibongkar pasang. Dan versi lamanya itu nggak seperti ini temen ya, langsung paten dari sininya. Ini bisa dibongkar pasang. Dan ya, dari fisiknya lebih kelihatan baru aja. Oke, langsung kita copoti. Dan nanti kita coba cek di bagian bawah ini, terutama di jalur ersan ini, ersan negatif, kayaknya seperti ada yang ngefong. Lihat di situ ada jumpernya yang ngefong, kayak ngefong itu ya, gosong. Tapi nggak tahu jalurnya seperti apa, maksudnya ngefongnya seperti apa belum tahu, karena kata beliau itu ada yang ngefong gitu ya. Kita lepas dulu soket-soketnya lur. Nanti coba kita cek satu persatu ya dari BWM nya. Nanti langsung ganti aja ya untuk IC nya itu. Antisipasi kita ganti 2 IC sekaligus, BWM dan OPM nya kita ganti. OPM nya pakai seperti biasanya CAT40, kita nanti pakai yang ori semua, jangan pakai yang KW ya, kalau KW nanti gampang rusak. Mesin lasnya masih nyala normal, tapi kadang-kadang rusak ya teman. Kadang-kadang kalau kambuh ya dia mati, maksudnya mati itu nggak bisa untuk ngelas gitu ya. Oke, biar saya bongkar dulu lur. Jadi kita juga melakukan pengecekan di kapasitor milar ini, karena dia kondisi habis terbalik ya, terbalik polaritasnya untuk jumper lagi. Takutnya dioda ini ada salah satu yang bocor ataupun kapasitornya ini, terus juga bahkan MOSFET-nya ini. Tapi MOSFET jarang sih, kalau biasanya kalau terbalik polaritas itu yang kena biasanya dioda. Tapi tadi dicek tegangannya masih keluar dan nggak ada OC ya. Mungkin OC nya sempet OC tapi terus sembuh ya, terus ini sembuh lagi, nanti nggak tahu kumat kambuh enggak ya. Jadi kita langsung aja nanti ngecek diodanya untuk antisipasi. Dan untuk antisipasi yang pertama tadi BWM, yang kedua kita ngecek MOSFET, tegangan gate, dan kita ngecek untuk dioda outputnya ini apakah aman atau ada bocor ya. Oke lur. Oke temen, ini udah saya bongkar untuk bagian PCB bawah, PCB output final. Setelah trafo final dan dioda output, di sini ada ersan temen, namanya ersan sebagai sensor arus di sini. Ini ya, kayak besi melengkung. Ini bukan jumper tapi ini ersan ya. Ini kalau di jumper langsung nanti ampernya terlalu besar atau nggak bisa dikontrol ya. Jadi kalau ersan ini sampai jebol terus di jumper pakai kabel langsung, itu menyebabkan OPM-nya error ya, bagian BWM-nya error, feedback-nya. Jadi ampernya terlalu besar atau nggak bisa dikecilkan, atau bahkan kalau ampernya terlalu besar itu OC ya, atau kadang-kadang listrik jeglek. Jadi ampernya itu nggak stabil, nggak bisa dikontrol karena ersannya di jumper langsung. Jadi penting ini ersannya perlu diperhatikan, jangan sampai di jumper langsung, dan jangan sampai solderan di kaki ersan ini ngefong ya teman ya. Ini harus kita cek, ini larinya ke jalurnya ke PWM ya. Ini ada 3 kabel yang dipakai, cuma 2 yang biru sama merah biasanya. Biru sama merah ini yang warna merah itu dari sebelum ersan, dari outputnya CT sini, CT ground ya, CT dari kedua trafo, center tab-nya itu dijadikan ground, masuk sebelum ersan, kabel warna merah, output PWM ke inputnya OPM dan diumpankan ke PWM, dan yang biru itu setelah ersan. Jadi ada 2 jalur yang diambilkan untuk tegangan sampel ya, untuk sensor arusnya. Ini tadi ngefong temen, jalurnya udah saya solder kembali, udah penuh lagi ini soldernya. Udah saya tambahkan jumper sini, jumper jalur mas, bukan jumper ersan ya. Jumper ini tadi kan ngefong, bekas solderan udah saya kembalikan semula. Kita langsung cek aja diodanya lur, pakai multimeter analog dulu ya. Kalau pakai multimeter analog berarti dibalik ya. Kalau probe merahnya di merah, probe hitamnya di probe merah di plus, probe hitam di ground, itu jarumnya gerak. Tapi kalau pakai digital terbalik, probe hitam di
negatif, probe merah di positif itu nggak ada angka, tapi ketika probe yang dibalik itu baru ada nilainya. Tapi kalau multimeter analog beda. Ini kita coba ya, yang sebelah kiri ini adalah positif dan yang sebelah kanan adalah groundnya. Kita coba dulu di mode AFE dan LED atau kali 10. Oke, kita coba. Ini merah di kutub positif dan hitam di kutub negatif. Untuk pengecekannya langsung dari sini bisa, teman, dari outputnya sini. Karena di sini adalah jumper atau paralel dari semua dioda yang ada di sini. Ada 8 dioda, teman ya. 8 dioda yang dirangkai secara paralel untuk outputnya ya. Jadi di sini bisa kelihatan apakah dioda itu short atau enggak. Karena kutub katodanya dioda kaki tengah ya itu di jumper semuanya paralel, dan untuk kaki anodanya itu kan masuk ke trafo, dan trafonya itu kan dia nilainya kan sangat kecil ya, hambatannya sangat kecil. Jadi ketika dicek di sini tuh ada nilai diodanya. Jadi kita cek langsung di sini, enggak ada nilai. Dan ketika dibalik jarumnya mendekati angka berapa tadi? Oke, mendekati angka 2, sekitar 200-an ya nilainya. Ketika dibalik, oke, dibalik nggak ada nilai sama sekali dan jarumnya nggak gerak ya, menandakan diodanya masih bagus, nggak ada bocor diodanya. Oke, coba lagi. Nggak ada ya teman ya. Aman teman. Kita cek jalurnya ini apakah nyambung. Yang Ersan ke ini, ke feedback. Oke, nyambung. Yang ini yang warna biru juga nyambung. Oke lur, sip. Tinggal kita selesaikan. Ini udah selesai berarti. Kita selesaikan ke PWM nya. Nanti kita cek untuk tegangan gate di setiap MOSFET-nya, dan kita cek pakai osiloskop juga nanti ya. Saya selesaikan dulu untuk PWM-nya ini. Di sini ternyata sudah pernah diganti untuk sendernya 8V2 di bagian feedback ya. Sudah pernah dicoba diganti ini 8V2. Nanti coba kita ganti lagi. Karena sender ini biasanya kalau udah pernah diganti kayak gini dan salah, ini sebenarnya nggak salah sih, tapi kita nanti coba ganti aja. Sekaligus konektor IC-nya kita tambahkan di sini. Nanti kita tambahkan konektor atau soket untuk IC-nya biar lebih awet. Sip. Nah, ini sudah selesai. Saya lakukan penggantian IC dan saya ganti apa yang rusak. SG3525 ori beserta soketnya. CATX 40 ori juga, dan ini 8V2 sudah saya ganti. Terus plus penyolderan ulang. Ini agak membuat agak lama ya, karena tadi saya solder ulang semua. Kemudian di sini yang retak-retak, yang soldernya udah ngefong, kayak udah harus disolder ulang. Saya solder ulang lagi full. Ini udah kinclong, udah bersih lagi, lihat udah kayak baru matang dari pabrik ya. Masih kinclong dan soldernya udah baru semua ini ya. Mantap, udah sip. Solder ulang udah mantap, tinggal nanti kita pasang dan kita cek untuk frekuensi PWM nya, kita cek untuk deadtime-nya, resttime-nya kita ukur, nanti kita coba untuk ngelas lagi ya. Mantap. Saya pasang dulu ke PWM, ke PCB utama, ke power supply, dan kita pasang untuk output drivernya ini, output driver MOSFET ke bagian trafo GDT, agar kita nanti bisa ngecek untuk deadtime dan resttime-nya. Sudah saya pasangkan ke sini dan ini posisi nyala. Ini kabel ground osiloskop sudah saya tancapkan di kaki tengah IC 7812 sebagai groundnya, dan ini positifnya. Probe positifnya saya tempelkan di outputnya kaki drain MOSFET driver ya, IRF Z24N maupun IRF 9Z24N. Kita cek di dua channel ya teman ya, di dua channel atau channel yang berbeda biar kelihatan deadtime-nya. Oke. Dan lihatan deadtime dan resttime-nya teman, lihat yang channel 1 mulai on dan channel 2 mulai off ya, ini ya. Ini resttime-nya. Oke, sudah aman. Frekuensi aman ya, 110,6 kHz dengan tegangan drivernya 15,4 volt di kaki tengahnya MOSFET
IRF Z24N dari IRF 9 Z24N. Kaki tengah, kaki drainnya outputnya 15,4 volt, standar, aman. Di cycle 56%, juga stabil. Oke ya, sudah jos, udah nggak ada catat frekuensi. Dan kita coba cek untuk tegangan gate-nya pakai multimeter analog. Oke, kita akan tes sini ya biar kelihatan. Nah, kita akan cek tegangan gate-nya. Probe merah di kaki gate, probe hitam di kaki source-nya. Aduh, metrum ya. Oke, tegangan gate-nya terukur 10 volt. Volt AC ya, kita cek satu persatu. Volt AC, aman. Kita cek yang sebelah sini. Tuh. Bentar, kita cek dulu. Oke, juga sama 10 volt AC. Aman ya, temen. Terus ini kita cek untuk tegangan outputnya. Tegangan output kita cek ya. Terukur berapa itu? Sekitar 68 volt ya. Kok 68? 5 berapa ini? Bentar. Di sekitar 68 dari 70 ya. Kita langsung coba tes untuk alas di ampere kecil ini ya. Oke, sip. Oke. Waduh. Oke, sudah mantap. Sip, jos. Siap kirim ya Mas ini. Frekuensi aman, kita langsung coba ngecek untuk ngetes ya ketika nyala. Lihat rest time dan dead time-nya. Oke. Duh, panganemen to iki grone ora wis. Oke, seperti itu. Dead time-nya, teman. Lihat frekuensinya. Ketika kawat las nempel ke ground. Oke. Ya, sudah jos. Siap kirim. Mantap.